Kamu merasa capek, bukan karena tubuhmu, tapi karena pikiran yang terlalu penuh? Seperti sedang berdiri di tengah medan perang yang kamu sendiri nggak yakin kenapa kamu ada di sana. Rasanya semua hal menuntut untuk dilawan. Komentar orang, ekspektasi keluarga, tekanan pekerjaan, bahkan suara dalam kepalamu sendiri yang terus menyalahkan. Tapi, di tengah semua itu, pernah nggak kamu tanya ke diri sendiri, apa benar semua ini harus aku lawan? Atau jangan-jangan, kamu sedang bertarung dalam peperangan yang sebenarnya tak perlu? Hari ini, ayo kita berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk sadar dalam hidup ini, seringkali kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semua hal harus kita hadapi dengan perlawanan. Bahwa diam itu lemah, mengalah itu kalah, dan mundur adalah bentuk kegagalan. Tanpa sadar, kita menjadikan setiap ketidaknyamanan sebagai musuh. Kalimat orang lain yang berbeda pendapat langsung kita anggap serangan. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita langsung merasa dunia tidak adil. Bahkan perasaan kecewa, sedih, dan lelah pun dianggap sebagai musuh yang harus dibungkam, bukan dipahami. Padahal, tidak semua harus kamu lawan. Ketika semuanya dianggap pertempuran, maka setiap hari akan terasa seperti medan perang. Jantungmu berdegup untuk berjaga, bukan untuk hidup. Pikiranmu penuh strategi bertahan, bukan ruang untuk damai. Dan hatimu, ia kelelahan, karena terus merasa sendirian di tengah hiruk-pikuk yang kamu anggap sebagai musuh. Akibatnya, kamu mudah marah, mudah tersinggung, dan cepat lelah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu banyak membawa beban yang bukan milikmu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak semua hal patut dijadikan musuh. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan tidak perlu dilawan, cukup diterima. Pendapat orang, hadapi, peluk, dan biarkan lewat. Situasi yang tidak ideal, tidak semua perlu dikendalikan. Sebagian cukup disikapi dengan bijak, tanpa harus ikut terbakar dalam api emosi. Karena dalam kebijaksanaan, kita tahu kapan waktunya berdiri, dan kapan waktunya membiarkan. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena kamu terlalu sibuk, tapi karena kamu terlalu sering bertarung. Padahal, tidak semua hal perlu kamu menangkan. Kadang, kebahagiaan justru hadir saat kamu membiarkan sesuatu berlalu tanpa perlu dimenangkan atau dikalahkan. Dan dalam diam yang tenang itu, kamu menemukan dirimu kembali, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai manusia. Stoikisme bukan ajaran untuk membuatmu mati rasa. Ia tidak meminta kita untuk menjadi patung yang tak tersentuh oleh emosi. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menyelami emosi dengan jernih, agar kita tidak dikendalikan olehnya. Dalam prinsip Stoik, ada satu hal mendasar. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons segalanya. Dan dari situlah kebijaksanaan muncul, dari kemampuan untuk membedakan mana yang perlu dihadapi, dan mana yang cukup dilepaskan. Dalam hidup, banyak hal yang memancing reaksi. Perkataan orang, keputusan yang tidak sesuai harapan, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan ketidakpastian masa depan. Tapi tidak semua itu layak kamu lawan. Kadang, dengan memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang menyelamatkan energi batinmu. Kadang, dengan mundur selangkah, kamu sedang menjaga kedamaianmu. Karena tidak semua pertengkaran membawamu pada kemenangan. Banyak dari mereka justru menyeretmu menjauh dari ketenangan yang kamu cari. Bayangkan jika kamu bertengkar setiap kali ada orang yang tidak sepakat. Marah setiap kali dunia tidak adil. Kesal setiap kali orang bersikap semaunya. Hasilnya bukan kemenangan, tapi luka-luka batin yang tidak pernah sempat sembuh. Stoikisme mengajarkan untuk memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Fokus pada hal yang bisa kamu ubah, diri sendiri, pilihanmu, responmu. Dan biarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak harus menjelaskan semua yang kamu rasakan kepada dunia. Kadang, kedewasaan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tenang di tengah keramaian. Dan saat kamu benar-benar tenang, kamu bisa melihat dengan lebih jernih mana masalah yang nyata,
mana hanya bayangan yang dibentuk oleh ketakutanmu sendiri. Jadi, bijaklah dalam memilih pertempuran. Jangan karena ingin terlihat kuat, kamu mengorbankan kedamaian yang sudah lama kamu bangun. Dalam diam yang penuh kesadaran, disitulah kamu menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tidak membalas, tidak bereaksi, dan tidak ikut hanyut dalam kegaduhan yang tidak perlu. Ada kalanya, kekuatan itu justru terlihat saat kamu memilih untuk berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu. Tidak semua jalan harus dilalui, dan tidak semua suara harus ditanggapi. Kita hidup dalam dunia yang terus menuntut. Lebih cepat, lebih sibuk, lebih aktif. Tapi di balik semua itu, tubuhmu, jiwamu, dan hatimu berbisik, minta jeda. Bayangkan seseorang yang setiap hari berangkat kerja lebih awal, pulang larut malam, hanya untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah selesai. Ia tersenyum pada dunia, tapi hatinya lelah. Lalu satu hari, ia memutuskan untuk berbicara dengan atasannya. Ia bilang, "Saya butuh waktu. Saya masih ingin berkontribusi, tapi saya juga perlu menjaga diri." Itu bukan kelemahan. Itu keberanian, membangun batas agar tidak tenggelam dalam lautan tuntutan. Atau seseorang yang terus-menerus dihubungi teman-temannya, diminta datang, diminta dengarkan curhat, diminta bantu ini itu. Sampai akhirnya dia sadar, hidupnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Maka ia mulai berkata, "Tidak," dengan tenang. Ia mulai menciptakan ruang untuk dirinya sendiri, membaca buku, mendengar musik, atau sekadar duduk dalam diam. Bukan karena egois, tapi karena dia tahu, dirinya juga layak diperhatikan. Ruang aman bukan tempat yang mewah. Ia bisa sekecil kamar sederhana tempat kamu bisa bernapas tanpa topeng. Ia bisa sesingkat 10 menit saat kamu menutup mata dan berkata pada diri sendiri, "Aku cukup. Aku bernilai. Aku tidak harus membuktikan apapun hari ini." Dan batasan bukan tembok untuk menjauh dari orang lain, tapi jendela untuk menjaga koneksi dengan dirimu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, membangun batas bisa berarti tidak menjawab pesan kerja di luar jam kantor. Bisa berarti menunda balasan saat kamu sedang tidak stabil secara emosional. Bisa berarti menolak undangan saat kamu butuh istirahat. Dan semua itu sah. Karena kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain jika gelasmu sendiri kosong. Berhenti bukan berarti kalah. Itu cara tertinggi manusia menjaga kewarasan. Di tengah dunia yang keras, kemampuan untuk berkata, "Cukup," adalah bentuk kasih sayang terdalam kepada diri sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kamu melawan, tapi seberapa bijak kamu memilih untuk bertahan. Kita sering diajarkan bahwa menjadi kuat berarti terus maju, tak kenal lelah, tak pernah menyerah. Tapi kebenarannya lebih sunyi dari itu. Kekuatan sejati juga hidup dalam keputusan untuk tidak terlibat, dalam keberanian untuk berkata, "Ini bukan untukku," dalam kebijaksanaan untuk melangkah mundur demi menjaga keutuhan dirimu sendiri. Stoikisme tidak pernah mengajak kita untuk menjadi batu yang dingin terhadap dunia, tapi justru mengajak kita menjadi manusia yang hangat terhadap dirinya sendiri, meski dunia di sekeliling terasa bising dan menuntut. Maka hari ini, beranilah untuk tenang. Beranilah untuk memilih dengan sadar mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang layak dilepaskan. Karena kamu tidak dilahirkan untuk memikul semua beban dunia. Kamu di sini untuk menjalani hidupmu, bukan untuk membuktikannya pada siapapun. Jadi, di tengah semua hiruk-pikuk ini, ingatlah, kamu tidak harus memenangkan semua pertempuran. Kamu tidak harus menanggapi setiap komentar, membalas setiap perlakuan tidak adil, atau menyelesaikan semua hal sekaligus. Hidup bukan soal membuktikan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bijak menjaga batinnya tetap utuh. Berani tenang bukan berarti kamu kalah. Kadang, itu justru bentuk tertinggi dari keberanian. Karena butuh ketegasan untuk berkata, "Aku memilih damai, bukan drama. Aku memilih tenang, bukan terpancing." Dan saat kamu bisa melangkah melewati badai tanpa membawa semua beban yang bukan milikmu, itulah kemenangan sesungguhnya. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh bagian dari dirimu yang selama ini diam dan terluka, aku undang kamu untuk terus bersama dalam perjalanan ini. Tekan tombol like sebagai bentuk apresiasi,
Subscribe untuk terus terhubung dalam percakapan seperti ini, dan bagikan video ini ke teman atau siapapun yang mungkin sedang bertarung dalam diamnya. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi.